Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwinta Ciani dengan NIM 24106060015. Mahasiswa Industri UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan hasil codingan saya mengenai modul Pandas, di mana codingan pada codingan ketiga ini atau tugas ketiga ini merupakan masih satu lanjutan atau satu arah sama tugas minggu pertama dan kedua. Nah, jadi kan di sini kita akan maksudnya saya akan menjelaskan Pandas, fitur Pandas. Nah, Pandas itu sendiri sangat berguna untuk kita pahami karena Pandas memiliki fungsi sebagai analisis data atau analisa data, di mana Pandas ini berguna. Salah satu fungsinya untuk mengelompokkan data. Misal kita mau bagian Yogyakarta doang yang muncul, data tiket tujuan Yogyakarta doang yang muncul, maka akan ada pengelompokan untuk khusus Yogyakarta doang gitu. Bisa juga untuk mengurutkan seperti itu. Nah, selanjutnya saya akan lanjut menjelaskan tentang tugas mingguan ketiga ini. Nah, jadi tugas mingguan ketiga ini para mahasiswa diperintahkan untuk membuat 100 baris data sesuai dengan codingan pada minggu 1 dan minggu 2. Bisa ditambahin, namun masih satu alur. Nah, yang pertama kita harus menjalankan karena kita menggunakan Pandas, maka kita menjalankan import Pandas SPD. Jadi kita harus menulis ini dulu karena kita ingin menggunakan fitur Pandas. Selanjutnya karena kita ingin menggunakan salah satu fitur dari Python, nah makanya itu kita lanjut menambahkan import random. Selanjutnya fungsi dasar atau functionnya itu ada pilih asal. Nah, asalnya itu yang tersedia Solo, Yogyakarta, dan Wonosobo. Nah, untuk pemilihannya karena akan ada 100 baris, maka di sini saya akan saya menulisnya random choose atau pemilihan acak. Selanjutnya untuk pilih tujuan itu juga ada tujuan Yogyakarta, Wonosobo, dan Bandung, juga acak. Untuk hitung jarak itu juga acak karena ada random choice. Untuk pilih kelas itu juga acak. Di sini menggunakan fitur dictionary, di mana kan ada kunci dan nilai. Untuk kuncinya itu ekonomi, bisnis, dan eksekutif. Untuk nilainya ada 400, 600, dan 800. Maksud angka di sini maksudnya harganya Rp400 per kilometer. Di sini juga random nanti yang tertulis dari data 100 baris itu, dan menggunakan kunci. Maksudnya jadi kita tanpa disebutin ininya 400, biasanya 600, dan eksekutif 800, kita udah tahu kalau ekonomi itu 400. Jadi menyebutkan kunci aja kita udah tahu kalau ekonomi itu 400 gitu. Selanjutnya untuk membuat data. Nah, jadi buat data yang di sini ini adalah inti dari data 100 baris itu. Nah, jadi yang pertama data sama dengan kurung siku, isinya kosong dulu, nanti saya jelasin kenapa kosong. Terus di dalam data 100 baris itu ada kolom nama juga, nama yang tersedia itu ada Caca hingga Sinta. Selanjutnya karena ingin kita membuat data 100 baris, maka di sini menggunakan for looping sebanyak 100. Nah, disinilah kita menjalankan function yang tadi kita sebutin. Disinilah program dijalankan. Nah, untuk nama itu random choice, nama list, maksudnya yang ini tadi, maksudnya yang ini. Tanggal juga random. Untuk random maksudnya itu antara tanggal 1 hingga tanggal 28. Kenapa tanggal 1 hingga tanggal 28? Untuk supaya untuk bulan-bulan yang ada tanggal 29 dan 30 itu jadi gak error. Dan untuk tanggal yang dari 1 hingga 9 akan ditambahkan 0 depannya. Dan untuk tanggalnya maksudnya untuk bulannya hanya pada bulan Oktober dan tahun 2025. Untuk asal sama dengan pilih asal didapatkan dari list asal ini.
tujuan juga sama. Selanjutnya untuk while tujuan maksudnya sama dengan 2 kali itu maksudnya tujuan dan asal itu nggak bisa sama. Apabila sama akan dilakukan ulang, ditanya ulang atau dipilih ulang. Dan untuk jarak juga sama seperti yang nama tanggal asal itu. Kelas juga sama, total didapatkan dari jarak kali harga per kilometer. Jadi total ini baru. Selanjutnya untuk data append. Di sini kenapa menggunakan data append? Karena kita kan butuhnya 100 ya. Jika kita tidak menggunakan data append, maka untuk nama hingga total ini hanya terjadi 1 kali perulangan. Nah, yang kosong ini tadi isinya ini tadi gitu. Selanjutnya, salah satu struktur data itu kan data frame. Nah, data tadi dimasukkan ke data frame dalam bentuk data frame dan dalam format Excel dengan judul data tiket. Jadi judul dari file itu adalah data tiket. Kenapa indeksnya false? Karena biasanya kan kalau data pertama itu mulainya dari 0, bagian kiri itu. Jadi 0, nanti 0 hingga karena datanya 100, jadi 0 hingga 101. Dari sini saya tidak menggunakan itu, makanya itu saya menulisnya false. Selanjutnya akan ada tulisan print file Excel, nama data atau nama filenya berhasil dibuat. Selanjutnya menu filter. Nah, selain di Excel, saya juga menggunakan menu filter di codingan. Akan ada tulisan menu filter data tiket, tampilkan semua data tiket hingga nomor 4 keluar. Di sini saya meminta untuk kalian memilih angka 1, 2, 3, atau 4. Tentunya jika pilih 1, maka akan di print. Maksudnya jika pilih 1 akan di print seluruh data. Jika pilih 2, maka saya meminta untuk memasukkan tujuan dan tujuan yang keluar nantinya misalnya saya masukkan tujuan Yogyakarta, maka tujuan yang input yang keluar atau data yang keluar hanya dari 100 baris itu hanya tujuan Yogyakarta doang. Kenapa di sini menggunakan str lower? Karena untuk mengubah semua hurufnya jadi huruf kecil, supaya misalnya saya tulis Yogyakarta, J-nya besar itu nggak berpengaruh, mau huruf kecil atau huruf besar. Terus kenapa ini tujuan input lower? Di sini kenapa saya gunakan itu supaya juga sama lower tadi untuk supaya kalau datanya kecil itu nggak maksudnya hurufnya kecil itu nggak apa-apa. Intinya apa yang saya input nanti, misalnya tujuannya saya masukkan Yogyakarta, maka data yang keluar hanya data tujuan Yogyakarta. Sama seperti 2 tadi, bagian 3 juga seperti itu, tapi ini untuk kelas. Selanjutnya untuk apabila menginput angka 4, maka akan ada keluar tulisan terima kasih program telah selesai. Selain 1, 2, 3, dan 4 akan ada tulisan pilihan tidak valid. Dan coba lagi. Oke, saya akan menjalankan program codingan ini. Nah, misalnya saya pilih 2 tujuan nah, maka Yogyakarta aja yang tujuan Yogyakarta aja yang keluar. Misalnya saya pilih 3 bisnis, maka bisnis data bisnis aja, maksudnya kelas bisnis aja yang keluar. Jika saya pilih 4, maka terima kasih program telah selesai. Karena di sini data dialokasikan juga ke Excel, maka akan ada file dalam bentuk Excel-nya juga dengan nama data tiket. Data tiket. Soalnya untuk tempatnya di mana itu ada di folder percobaan Pemkom. Nah, ada di sini folder percobaan Pemkom, kita buka.
Nah, di sini juga kita bisa memfilternya berdasarkan kelas, berdasarkan jarak, dan lain sebagainya. Nih caranya. Nah, jadi ini jadi saya sudah menyiapkan filteran. Nah, di sini selanjutnya yang saya filter itu asal, tujuan, jarak, kelas. Oke. Nah, jika asalnya saya ingin Solo aja, maka tekan Solo. Nah, jadi Solo aja yang keluar. Jika Wonosobo, Wonosobo yang keluar. Jika Bandung, Bandung aja yang keluar. Dan jika jarak 100 aja yang keluar. Jika mendapatkan semua, tekan ini. Nah, kalau kita tekan tanda silang tadi, maka akan ada 100 data yang keluar. Ini adalah filter berdasarkan asal, tujuan, jarak, dan kelas. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.